Nah, sebenarnya firman Tuhan sampai hari ini bisa selesai sekarang nih. Kalau aku kasih tugas, yuk tulis kira-kira kata-kata sia-sia apa yang kita udah ucapkan sepanjang hidup kita. Banyak banget kata-kata sia-sianya ya. Kayak, maksudnya semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu diperhitungkan loh sama Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini jelas-jelas dikatakan gini ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Sia-sia tuh kata-katanya apa sih? Banyak yang sia-sia. Gitu kadang-kadang kita ngobrol, ngomong, nggak ada apa ngelantur sana ngelantur sini gitu kan ya. Kadang-kadang kata-kata sia-sia artinya kata-kata yang nggak berguna. Gitu kata-kata yang nggak ada fungsinya. Gitu kan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nanti di akhir, ya nanti di pengadilan terakhir nih, diomongin misalnya, Yehu gitu kan. Kamu udah ngomong apa aja nih? Wah banyak banget gitu kan. Ya kalau misalnya ngajar gini kan omongan yang gak sia-sia gitu kan. Tapi omongan bercanda, omongan yang apa ya, yang ngegibah, omongan yang ngomongin orang, omongan yang apalah ya, yang seperti itulah. Banyak yang sia-sia itu dipertanggungjawabkan. Itu kudu hati-hati banget loh. Katanya kata-katanya gini, bukan kayak setiap kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain dipertanggungjawabkan, enggak. Setiap kata sia-sia loh, setiap loh, word by word ya, jadi dipertanggungjawabkan. Ayo kamu ngomong apa nih, kan ibaratnya gitu kan ya. Nah karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Gitu, mungkin kalau sekarang di rumah sering ya, kalau misalnya kita ngomongannya gak benar, orang tua bilangnya, gak boleh ngomong gitu, ya kan. Gak baik ngomong kayak gitu kan. Nah itu tuh sering tuh. Nah tapi kalau udah gede kan gak ada yang gak ada. Pas ngomong di luar ngomong, wah Pak, semua kata-kata kotor keluar semua bisa gitu kan ya. Itu gak ada yang ngomongin, malah keren. Kalau misalnya orang Surabaya itu di belakang pasti ada kata-kata yang seperti itu. Itu kan. Itu Ece tahu tuh harusnya dari Surabaya, nggak yakin sih, tahu. Nah iya kan berarti ada begitu gitu. Terus kemudian kayak di pergaulan sekarang anak-anak muda juga sering ngomong kayak gitu. Dikit-dikit keluar doginya, dikit-dikit keluar abang sate yoyo, ya kan, banyak gitu. Keluar macam-macam. Gitu kan, wah banyak lah, omongannya banyak gitu kan. Nah itu harus dipertanggungjawabkan loh, be careful guys, itu harus dipertanggungjawabkan. So harus jaga perkataan ya. Nah hari ini sebenarnya banyak perkataan yang harus dijaga, tapi aku mau bahas 4 hari ini. Yang 2 itu common lah, kalian sering. Yang 2 kemungkinan jarang dibahas. Selama aku di gereja ini belum pernah dibahas gitu ya. Gak tahu pas aku lagi gak gereja dibahas semua, pas gereja gak dibahas. Yang bisa juga gak tahu. Anyway, yang pertama ya, kalau mau catat silakan. 4 perkataan kita yang harus kita waspadai. Ya. 1, Keluaran 20 ayat 7. Kekeran ya sekarang ya. Keluaran 20 ayat 7. Keluaran lawannya keluaran apa? Kemasukan. Kemasukan air. Keluaran. Udah. Nah ini sia-sia. Ada sia-sia ya. Waduh gawat. Ya udah, Keluaran 20 ayat 7. Enggak lah ya. Minimal ketawa dong biar enggak sia-sia. Keluaran 20 ayat 7. Oke, silakan Karen. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya ampun, kalau zaman dulu ya memang ya di bangsa Israel itu Tuhan disebut Yahweh kan. Saking karena ada ayat ini nih, perintah ini, dia tuh gak ada huruf vokalnya, YHWH gitu. Karena memang dihormati sekali. Tapi sekarang, waduh, ini ya yang pertama ya, catat ya. Mengatakan kata-kata oh my God. Wah, New Jeans. Tapi itu nggak apa-apa kan, Tuhannya dia orang lain, Tuhan yang lain. Ya terserah Tuhannya, dia mau nyebut nama Tuhan dia sembarangan terserah. Kalau dia udah masuk Starji baru, nggak boleh, lu nyanyi ganti apalah, astaga, gitu boleh, nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Astaga naga, boleh dong. Boleh, makanya lebih enak di Indonesia, gak usah pakai oh my god. Astaga naga cukup. Naga gak masalah disebut. Gitu. Nah, mengatakan oh my god. Dulu waktu aku kecil, pernah loh aku kecil. Ya itu mamiku tuh udah ngomongin gitu banget. Silakan Melvin, di tengah dong tolong. Ya. Nah, dulu tuh sering diomongin sama mamiku bilang gini, gak boleh ngomong oh my god. Gitu. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mungkin kita bilang, iya, tapi kan orang lain juga ngomong kayak gitu kan ya. Enggak, orang lain terserah. Gitu. Terus kadang-kadang kita mikir, kan dulu kan disebutnya oh my god, gitu kan luas ya, gitu kan. Ya enggak, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu Yesus. Pas kamu mau bilang oh my god, oh my Jesus artinya kan. Apakah kamu bilang oh my god itu bukan Tuhan? Kan Tuhan. Ya, so be careful. Karena ini apalagi kalau misalnya orang-orang dia yang kayak latah kesandung. Jesus Christ. Ya elah, kok dibuat latah sih? Omongan nama Tuhan kok dibuat latah. Ya, so be careful. Karena ini mungkin terlihat kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya yang new jeans segala, terserah mereka karena Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus. Kalau kita udah ngabarin Injil ke mereka, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ganti lagu gitu ya. Jangan ngomong seperti itu, terserah lah, mereka terserah. Makanya lucu, si L juga udah good, L anakku, anak kita bersama itu udah diajarin nggak boleh ngomong oh my god karena kan di YouTube itu sering tuh anak kecil dikit-dikit ya ampun bikin slime oh my god ini jatuh nih gimana nih ya gitu ya elah buset dikit-dikit oh my god dikit-dikit oh my god kayak God itu nggak ada powernya gitu. Kata-kata God, kata-kata oh my god itu nggak ada powernya. Padahal aku baru baca kemarin di Tawarikh itu ada Raja Yehuda. Ditawari apa? Tawarin itu. Oke, bercanda mulu nih. Jadi apa namanya? Lupa nih. Jadi ada Raja Yehuda, itu lagi apa namanya? Dia itu bilang, jadi kan dulu kan kerajaan Yehuda sama Israel kepecah gitu kan ya. Dia bilang sama Raja Israel, kamu harusnya nyembah Tuhan dong. Nah Israel tuh gak mau nyembah Tuhan, nyembahnya yang lain-lain karena dipimpin oleh Yerobeam. Nah ini Raja Rehabeam. Nah dia di Yehuda itu bilang, kita tetap nyembah Tuhan Allah gitu kan ya. Nah si orang Israel gak senang tuh. Dia ngepung Yehuda dari depan dan dari belakang. Dikepung, dan pada saat dikepung, Yerobeam bilang apa? Dia memekikan suara Tuhan. Nama Tuhan dia pekikan, God. Dan Tuhan langsung menangin dia, gitu gak sih? Nama Tuhan itu nama yang powerful. Nama Tuhan itu nama yang beneran kayak, ini bukan kayak sakral yang gak boleh disebut, kemudian kita takut menyebut, enggak. Tapi itu powerful. Jangan menurunkan derajat nama Tuhan. Jangan menurunkan derajat kata-kata God, kata-kata Jesus, Yesus. Itu powerful. Jadi makanya di sini kita melandaskan semua doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tanpa dalam nama Tuhan Yesus gak bakal dikabulin sama Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang mintalah kepada Bapa dalam namaku. Maka itu akan diberikan sama Bapa. Nama Tuhan itu powerful. So be careful guys. Ya nanti kalau misalnya ada teman lagi ngomong terus dia bilang apa? Oh my God, langsung apa? Shh, gitu ya. Shh. Gak usah ngomong gitu, bilang yang lain aja, astaga atau apa kek, apalah, oh my chair, oh my apalah terserah lah, oh my apa terserah lah, asal jangan oh my God, ya be careful ya. Jadi waktu yang lucu nih ini si L, kan ada mbak di rumah kan. Mbaknya tuh suka Korea, mbakku tuh suka Korea, sukanya BTS. Nah tapi karena lagi ngetren itu adalah celana jeans yang baru, new jeans, ya kan dia nyanyi lagu ini kan, oh my god gitu kan. Dia nyanyi, oh my god, langsung si L, mbak, gak boleh gitu, gak boleh nyanyi gitu. Bagus L, tapi tuh hanya dia beda sih terserah dia sih, tapi ya udah bagus dulu, ya udah gitu. Nah, jadi makanya itu sesuatu hal yang harus dibangun dari kecil. Dan kita masih muda, kalian lebih muda lagi, dibangun gitu ya. Orang lain terserah ngomong apa. Toh juga kita nggak rugi kalau kita nggak bilang oh my God, betul? Kita nggak rugi kalau kita nggak bilang yang Jesus Christ, kalau kesandung nggak rugi kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena nama Tuhan nama yang berkuasa. Contoh lagi dari si L, ini lucu sih. Si L itu tahu-tahu pulang sekolah dia bilang, Dedi, tadi teman L namanya Ana. Kenapa? Ana tadi tangannya ditalik sama siapa? Nggak tahu tapi tangannya satit. Oh terus gimana? Terus El pegang gini, terus dalam nama Yesus. Gilingan padi, luar biasa kan? Terus kemudian apa namanya? Terus bilang, nah terus
Sembuh nggak? Sembuh. Kenapa Tuhan Yesus nyembuhnya cepet? Loh, tuh, nggak ada yang bisa membuktikan kalau dia sembuh beneran atau enggak, betul? Nggak ada kan? Tapi kita imani aja itu sembuh beneran, karena nama Tuhan memang sedahsyat itu. Jadi nama Tuhan jangan disebut dengan sembarangan. Itu yang pertama, ya. Ingat, catat. Nah, yang berikutnya, Matius 5 ayat 34 sampai 37. Berarti ke Ken 34, nanti ke Janet 35, Jared 36, ke Valentine 37, ya. Ken di Matius 5 ayat 34 sampai 37. Ayat 34 sampai 37. Ya. Jim. Oke. Nomor 2. Jangan bilang sumpah. Sumpah loh. Gitu. Demi apa? Demi apa? Demi waktu yang bergulir dia. Apa sih? Gak tahu ya tuh. Tua udah tahu. Nah, ya ampun, kita udah sampai masa fase itu ya. Jangan gak tahu gitu. Aduh. Oke. Yang kedua ini adalah sumpah. Sumpah itu zaman dulu tuh gitu. Sumpah, bersumpah demi something. Gitu. Bersumpah demi Tuhan. Demi Tuhan yang hidup aku bersumpah. Asik. Demi Yerusalem kalau di sini kan. Dan demi apapun, bahkan demi diri kita sendiri pun nggak boleh. Demi tuh kayak gimana sih? Demi tuh kayak ibaratnya kayak bisa dibilang apa ya? Sebagai taruhannya gitu loh. Kayak misalnya aku janji nih sama Janet. Janji gitu ya. Ibaratnya gampangnya gini. Kalau aku nggak nepatin janji, ini HP buat kamu, gitu. Ya demi HP ini aku bersumpah sama dia. Gampangannya gitulah. Nah, padahal kita itu tidak berkuasa atas apapun. Even atas rambut kita aja kalau nggak dicat, kita nggak bisa ngatur tuh keluarnya putih apa hitam. Jojo bisa ngatur rambutnya keluarnya keriting nggak? Pokoknya aku mau besok pagi bangun keluarnya keriting gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa gitu. So, be careful. Ini juga aku dulu diajarin sama mamiku sih, yang masalah ini sih. Jadi pertanyaannya adalah, di titik mana sih, kalau tadi kata-kata oh my god kan kalau lagi kaget, atau kalau lagi terkejut, kalau sesuatu hal yang gak disangka-sangka gitu kan, atau cuma nyanyi lagu New Jeans, remeh sekali. Anyway, kalau yang sumpah nih pada saat apa sih kita ngomong gitu? Kenapa sih kita perlu sampai ngomong sumpah? Coba, ada gak? Kenapa sih? Selin tahu nggak kira-kira kenapa? Selin nggak datang, Cecil. Kenapa sih sampai ngomong sumpah orang-orang tuh? Kenapa? Kita tahu. Melvin kira-kira kenapa sih? Exactly. Supaya meyakinkan orang, atau si orang yang sumpah lu. Sumpah gitu kan. Berarti yang nanya sumpah lu supaya dia diyakinkan, orang yang sana bilang sumpah supaya dia meyakinkan kan gitu ya. Kalimat aktif, kalimat pasif kan. Gitu kan. Dia kan yang meyakinkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sih kalau itu harus sampai keluar sumpah untuk orang percaya tuh kenapa sih? Harus bersumpah demi ibu, bersumpah demi anakku yang baru lahir, bersumpah demi apalah segala macam. Kenapa sih? Karena kan gak dipercaya. Sebenarnya itu, makanya Tuhan bilang, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika enggak, hendaklah kamu katakan enggak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya jadi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya dari omongan dan tindakan itu bisa dipercaya. So we don't have to say, sumpah, gitu kan. Even lagu-lagu kayak, I swear, tua sekali, gitu ya. Atau lagu yang tua, tapi tidak setua itu. Dulu aku pernah ada satu lagu tuh aku suka banget lagunya Chris Patih.
Soal bunda coba, bunda kan mama, soal mama bisa salah apa sih lagu gitu kan. Begini, bunda izinkan aku bersujud kali ini sebagai tanda aku mencintaimu. Bunda, demi langit bumi aku bersumpah, kan ku jaga, apalah gitu. Aku pas bagian bersumpah itu aku pasti gak pernah nyanyi loh, serius. Karena kenapa harus bersumpah demi langit, demi bumi? Gak baca Alkitab, emang gak boleh kok gitu. So kita mau back to the Bible ya. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang gak boleh bersumpah, ya jangan bersumpah, titik, selesai. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Maksimal janji boleh lah ya, tapi janji pun kalau nggak ditepatin ya nggak boleh juga, karena kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak ya. Jadi seperti itu. So jelas ya, kalau misalnya ada teman yang bilang kata-kata oh my God, Jesus Christ tidak di tempat yang tepat, apalagi buat jokes dan juga nih sumpah, katakan apa? Shh, gitu ya. Shh, kalau perlu dua masukin hidungnya, shh, gitu sekalian, biar diem sekalian, biar diem. Gini nggak bisa, balik, shh, gitu sekalian, banting dar. Anyway, seperti itu. Ya, yang ketiga, yang ketiga itu adalah Ulangan 1 ayat 34. Ini nggak agak sih, ini cukup miris sih. Ulangan 1 ayat 34. Tadi sampai Valentin, sekarang berarti Ari. Ulangan 1 ayat 34. 34 dan sebentar ya. 34 dan 35 deh, berarti Ari sama Bella. Ulangan 1 ayat 34 dan 35. Silakan. Terus dilanjutkan ke ayat 40 oleh Jojo, boleh? Ulangan 1 ayat 40. Nah, ya. Jadi di sini Tuhan itu kalau memberikan nasihat atau Tuhan memberikan ajaran itu enggak jelas, artinya selalu jelas. Artinya apa? Kalau misalnya orang lagi salah di mana, di titik itu salahnya di mana, dikasih tahu. Gitu, enggak yang kamu kemarin salah. Salahnya apa? Cari sendiri. Emang lagi cewek nggak jelas, cewek kan bisa gitu tuh. Masa kamu nggak tahu sih, kurang perhatian kamu gitu. Ya kasih tahu dong. Apa sih? Ya udah aku nggak tahu. Nggak jelas maunya apa. Nah Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan jelas di Ulangan 1 ayat 34. Bilang gini, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, jelas. Sebelum menggerutu, gak ada kejadian ini. Setelah menggerutu, udah kelewat. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tuhan boleh bersumpah gak? Boleh, kan punya semua. Tuhan berkuasa atas langit, atas bumi, atas surga, atas semua, dia boleh. Terserah, Tuhan boleh bersumpah. Kita gak berkuasa atas apapun. Ya kan? Maksudnya untuk menghitamkan, memutihkan rambutnya gak bisa gitu ya. Nah, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah ku janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Nih, ku kasih background story-nya ya. Jadi bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Tahu kenapa enggak bangsa Israel jadi bangsa pilihan Tuhan? Karena dipilih sama Tuhan, betul. Nah, jadi sebelumnya itu dari zaman Abraham deal sama Tuhan ya. Terus kemudian Tuhan bilang, kamu akan kujadikan bangsa yang besar gitu kan ya. Dan Abraham muncul Ishak muncul Yakub punya 12 anak gitu ya. 12 anak, salah duanya tuh aku sama papanya Jojo. Lewi sama Yehuda gitu kan. Terus kemudian udah 12 anak jadi bangsa yang besar. Pas udah jadi bangsa yang besar, yang gak besar amat, masih puluhan gitu. Terus kemudian si Yusuf itu dilempar ke Mesir. Terus kemudian ada kelaparan, bangsa Israel
Diboyong Yusuf ke Mesir, kan gitu ya. Coba tanya papi deh, ingat gak pas pindah ke Mesir? Aku sih ingat dulu waktu itu gitulah. Gitu ya. Terus udah nih ke sana. Kamu udah gak tahu di mana waktu itu. Sarah udah terlalu lama, udah tua. Udah hilang, udah sama Tuhan Yesus. Terus udah nih, udah di Mesir, terus kemudian jadi bangsa yang besar di sana. Nah, saking besarnya dihajar sama orang Mesir ya kan, selama ratusan tahun gitu kan. Udah dihajar, terus kemudian mereka budak tuh 400 atau 450 tahun ya. Rey, 400 atau 450 tahun? Wah? 400-an, sama teman mungkin 400 berapa lebihan dikit gitu. Nah udah nih ya kan, nah habis itu kan mereka kayak Tuhan tolong gak enak nih dijajah apa diperbudak nih gak enak. Akhirnya Tuhan ngangkat namanya Musa, sama Musa bilang ini bebaskan bangsaku gitu kan. Ya mereka dibebasin kayak kamu akan kubawa ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang dijanjikan Tuhan yang mana? Yang di awal tempat tinggalnya mereka semua, Abraham semua itu, tempat tinggalnya Yakub, ya, Abraham, Ishak, Yakub. Nah, temannya Yakub lagi. Tapi kok udah ratusan tahun ditinggalkan. Kubawa balik ke sana. Senang dong. Senang, dibawa balik keluar dari Mesir. Sampai keluar kayak, loh, ya di depan ada laut. Dibilang ada tentara Mesir dikejar-kejar. Terus Musa membelah, dibelah. Mereka senang. Mereka jalan lagi. Nah terus kemudian sepanjang perjalanan itu tuh mereka ngeluh seneng. Ngeluh dimarahin seneng, ngeluh dimarahin dihukum seneng gitu. Putarnya itu terus gitu. Sampai akhirnya belum lama dari situ mereka sampai ke tanah Kanaan sebenarnya. Deket, hampir sampai. Terus kemudian Musa bilang, yaudah nih kamu kupilih ya 12 orang masuk tuh ke tanah Kanaan. Lu cek 40 hari, dicek di sana 40 hari. 12 orang dikirim, bang. Ada kokonya Ece, Yosua ya kan. Ada Yosua yang main gitar juga ada di sini. Oh, kamu kokonya Ece. Anyway, dibawa di sana ada 12 orang dikirim ke sana, terus kemudian mereka memantau negeri itu, terus mereka balik. Nah, habis balik, yang 10 bilang kayak, wah kita di sana itu kayak belalang, mereka tuh gede-gede banget badannya, tinggi-tinggi banget, keturunan raksasa gede-gede banget, kita tuh kayak belalang diinjek doang mati, cuma dilatin doang, dicucu mati gitu kan. Terus mereka tuh makan orang gitu, wah pokoknya jelek-jelek lah. Nah Yosua sama Kaleb enggak, Yosua sama Kaleb bilang, iya, tapi itu kan Tuhan bisa bantai, semuanya Tuhan bisa beresin gitu, Tuhan aja bisa belah laut kok, Tuhan aja bisa menghancurkan Mesir kok gitu kan ya, bisa, gampang lah, enak aja gitu kan, santai aja pasti Tuhan bisa. Nah 10 sama 2 kalah kenceng, yang 2 semuanya dengerin yang 10, satu bangsa semua menggerutu. Nah ketika Tuhan mendengar gerutumu itu dia jadi marah. Gimana sih lu? Gitu kan ya. Udah marah, terus Tuhan berfirman, tidak seorang pun dari angkatan ini yang masuk ke negeri itu. Ini udah tinggal dikit loh. Tinggal dikit lagi masuk. Gitu. Gak ada satupun yang hidup yang bisa masuk ke tanah Kanaan yang keluar dari Mesir kecuali anak-anakmu nanti. Gitu. Kan mereka kan takut nih, mereka takut kayak, wah nanti kalau kita masuk ke sana kita dirampas, kita nanti anak-anakku diambil, istri-istriku diambil nih gitu kan ya. Ini Tuhan tuh kalau kalian baca di bawahnya, dia bilang nih, dan anak-anakmu yang kecil, ayat 39, anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan jadi rampasan kalau misalnya kamu masuk ke sana, anak-anakmu itu nanti akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi kamu, tadi yang dibaca sama Jojo, tapi kamu balik, berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, mati aja di sana. Begitu. Disuruh mati 40 tahun muter-muter. Karena kalian gak bakal masuk, dia bilang gitu. Gila, miris banget loh. Dari perbudakan, keluarin dengan tangan yang kuat, dikeluarin, bang. Sampai keluar, menggerutu. Ya udah kamu balik aja ke sana. Mati aja di padang gurun. Ya artinya apa? When life gives you lemon, asik, balik ke Ece lagi. Kalau lagi kamu ngerasa gak enak, jangan menggerutu. Kenapa gak boleh menggerutu? Gak boleh menggerutu apa sih? Apa ya? Komplain kedumel, ya itu kan. Gak boleh yang namanya ngeluh. Kayak aduh gimana sih, gitu kan. Gini, gini, gitu. Karena mengeluh itu sebenarnya adalah meragukan kuasa Tuhan bisa menolong kalian. Mengeluh tuh itu sebenarnya, Tuhan kenapa gini amat sih?
kok gini sih? Kok gini tuh artinya apa sih? Aku pikir engkau baik Tuhan, kenapa jahat? Kan gitu. Kok gini sih? Kok gak sesuai harapan sih? Harapanku Tuhan yang aku sembah tuh baik banget, aku dielus-elus, aku gak diapa-apain, aku gak ada apa-apa. Kok gini sih? Kan gitu. Be careful. Mengeluh dan menggerutu bisa ya, bisa membuat kita tidak masuk ke janji Tuhan. Be careful. Tapi Tuhan janjinya nggak pernah batal. Kenapa? Karena dia bilang anak-anakmu yang masuk. Kan Tuhan bilang akan balikin tanah Kanaan Israel. Ya Israel yang mana? Israel yang masih kecil, yang tua-tua, mati aja kamu di sana. Bayangin aja loh, serius, udah dikeluarin bener-bener, tahu-tahu suruh balik lagi, suruh muter-muter sampai metong. Ih ya ampun, buset dah. Careful ya guys, mengeluh. Ya, ini aku contoh beneran literally sama Tuhan. Waktu di kantor kemarin, ini aku ngomong sedikit, semoga kalian nyambung ya. Ini aku bawa kalian sedikit lebih ke arah kantoran. Jadi pas di kantor itu aku kerjanya sebagai sales. Sales, jangan dilambatin. Kalau dilambatin kurang keren. Sales, aduh. Sales, cepet bacanya. Sales. Nah, orang sales itu apa sih? Orang sales itu kan yang jualan. Ya. Dapat bonus gajinya gimana sih? Ya kalau berhasil jualan, kan begitu. Ya kan? Akhirnya aku jualan. Sudah sampai titik mau submit nih ke klien nih, oke nih kita siap nih sekian gitu kan. Ya udah berhasil nih dengan melewati perjuangan yang berat gitu kan. Tahu-tahu dari regional, karena company global ya, dari regional dari Singapura bilang, nanti buat yang ini, yang jadi salesnya di sistem, itu orang Singapura ya, bukan kamu. Lah, aku udah kerja banyak, udah banding tulang, banding lemak, banding semuanya, sampai malam, minggu malam, dua-duanya, sampai hampir gak tidur jam 3, tidur jam 2, gitu loh. Orang Singapura cuma tidur aja, tahu-tahu udah di ujung. Dia bilang gini, ini kreditnya kasih ke yang jadi sales orang sana ya, bukan kamu. Itu aku mau ngedumel loh, serius. Itu aku lebih ke arah bukan ngedumel kok gini Tuhan, bukan. Aku lebih ke arah mencari pertolongan dari bos-bos di Indonesia. Jadi waktu aku kayak, aduh, kok gini banget kan gitu kan ya. Terus aku pengen ngomong ke bos yang di Indonesia deh, aku pengen cerita. Aku pengen ngomong ke sini, siapa tahu bisa bantu, siapa tahu bisa ngebela dan lain sebagainya. Dan itu pagi-pagi, bener aku pagi-pagi jam 7 apa jam setengah 8 sampai kantor, langsung dikabarin seperti itu. Di hati panas banget loh. Tahu-tahu Tuhan bilang, shh, diem. Jangan berani-berani buka mulut ngomongin ini ke orang. Kenapa? Wah seru nih, gitu kan. Maksudnya kalau gini kan berarti kan Tuhan mau bela dong, seneng dong kalau Tuhan mau bela. Tapi hati tuh pengen ngomong gitu kan. Shh. Keep your mouth shut. Oke, diam. Tetap kerja lagi, kan lanjutin tinggal kan di ujung. Nah selama ujungnya ini kan masih kerja sampai sore gitu kan. Ya udah kerja, ya udah kerja. Tahu-tahu yang dari Singapura bilang gini, yang dikasih ke dia nih, misalnya orang Singapura JM misalnya gitu ya, jangan kontak, Yehu, I don't need the credit, take it, gitu, ambil aja, nggak apa-apa, ini buat kamu, masukin namaku di sana, kasih berapa persen lah, kecil aja, sisanya buat kamu semua, anggap aja itu punya kamu, gitu, kan ini memang buat kamu nggak apa-apa, gitu. Coba bayangin kalau dari awal aku ngomong mana, artinya apa? Secara tidak langsung, aku tuh bilang kayak Tuhanku tuh gak sanggup untuk nolong aku, gitu. So artinya mengeluh, ngedumel, itu bisa secara tidak langsung diartikan kita gak percaya kalau Tuhan sanggup bantu kita. So be careful ya, dan itu bisa membuat kita tidak masuk ke janji Tuhan. Contohnya bangsa Israel ini. Yang terakhir adalah di kita Matius 1 sampai 5. Nah, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tadi sampai Jojo, berarti sekarang Melvin, terus ke Daniel. Oke, Matius 7 ayat 1 sampai 5, habis Daniel ke Cibrenda ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Silakan Melvin.
Daniel? Stephen? CJS? Ya. Yang terakhir, tadi yang pertama jangan sebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Dia jangan ngomong oh my God dan lain sebagainya. Nama Yesus nggak boleh dibuat bercanda. Yang kedua, jangan bilang sumpah. Yang ketiga, nggak boleh ngeluh. Yang keempat, catat, jangan ngejudge. Sering banget kita ngejudge gitu loh. Maksudnya ngejudge tuh bukan yang kayak menurut undang-undang sekian pasal sekian kamu bersalah gitu kan. Enggak, kadang-kadang kita ngejudge-nya itu kayak ih orang tuh gini banget ya, salah dia mah gitu mah salah. Gak bener dia emang orangnya begitu gitu. Ujungnya ngegibah gitu kan, ngerasani kalau orang Jawa tuh bilangnya gitu, ngerasani, ngegibah, ngejudge gitu. Nggak mungkin nih ya, gosip sama ngegibah itu sama ngejudge itu widih 11-12 dah. Jarang banget yang gosip nggak ngejudge tuh, jarang banget. Kayak kemarin tuh ya gue lihat dia tuh ya lagi jalan sama si Anton. Hah, oh ya? Jangan-jangan mereka pacaran. Tapi kan dia juga pria. Lah, jangan-jangan dia gay loh. Apaan sih? Jadi maksudnya kayak dia cuma lagi jalan doang berdua. Lagi mau ke time zone kali atau kemana mau ngobrolin soal firman Tuhan. Nggak tahu kita gitu kan. Apalagi kayak misalnya ngejudge kayak apapun ya, ngejudge dalam bentuk apapun. Misalnya dia orangnya kelihatannya nggak bener deh. Gitu. Kenapa? Iya, kemarin tuh ya pulang gereja nggak langsung pulang ke rumah loh. Pulang Starji kan udah malam, udah home jam 6. Itu kan tetanggaku. Pulangnya sampai rumah jam 11, coba. Ngapain? Loh, ngapain? Udah nggak tahu, gibah lagi. Dia kalau tahu ya, udah nggak tahu, ngejudge lagi. Nggak bener tuh orang tuh. Habis muji Tuhan, langsung minum-minum es teler ya kan, minum air putih. Nggak mesti seperti itu. Jadi kita ngejudge tuh kayak gampang banget gitu tuh nggak sih? Padahal di sini tuh disebutin loh. Ukuran, nih gampangnya gini, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang, itu Tuhan akan pakai buat menghakimi kita. Waduh, takut gak? Takut lah. Gimana? Kalau misalnya kita ngejudge orang gara-gara pulang malam, lah kalau pas kita pulang malam Tuhan bilang gak bener kamu, gimana coba? Ayo. Ini kan ukuran yang kamu pakai buat menghakimi orang, itu kan dipakai buat menghakimi kamu. Jangan main-main, serem. Kadang-kadang kita baca gini kayak lewat aja gitu. Oh iya, tapi takut gitu kan. Nah, disebut orang munafik lagi. So, artinya apa? Banyak-banyak introspeksi. Artinya sebelum kita ngomong ya, kita introspeksi dulu. Habis itu ngomong, ya gak usah gitu. Gak usah introspeksi aja. Yang penting kitanya bener gitu loh. Yang penting jangan-jangan kita udah bener tuh ngejudge. Udah tahu itu dipanggil hai orang munafik nanti gitu kan ya. Karena guys, pada saat kita ngejudge orang, pasti di pikiran kita lebih bener daripada orang itu. Ya gak? Ya kalau kita lebih gak bener dari orang itu ya, yang kita gak ngejudge orang dong gitu kan ya. So banyak-banyak introspeksi diri. Ya, tapi bukan berarti kalau misalnya ada orang yang salah kita diemin aja. Enggak, yang benar kita ngomong ke orangnya kayak bro, katanya mendingan kamu gini atau enggak, ini aku lihat gini, emang kenapa, kamu lagi ada apa, dia bisa dibantu enggak, dan lain sebagainya gitu. Jangan ngomongin ke yang ngelakuin dia, yang ngomongin ke sini. Kamu tahu enggak? Tuh kamu tahu enggak tuh sama dengan minimal 15 menit.
Kamu tahu nggak? Aduh. Terus jangan percaya dengan kata-kata gini. Tadi aku lihat ya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Nanti yang ini. Oh iya. Aku cuma ngomong ke kamu doang. Jangan bilang siapa-siapa. Semuanya kita bilang siapa-siapa semuanya. Akhirnya semuanya ngejudge berjemaah bareng-bareng gitu ya namanya. Itu namanya menghakimi secara massal gitu ya. So bedanya apa sih antara ngejudge sama ngasih nasihat tadi? Ya, kalau ngejudge bukan sama orangnya, ataupun sama orangnya juga bisa kayak, lo begini ya, gitu kan bisa juga gitu. Tapi kalau nasihat pasti harus sama orangnya, ya kan? Soalnya kalau nasihat yang tidak langsung sama orangnya pasti diawali dengan ngejudge, pasti gitu kayak, bro, omongin dong temen lu, itu nggak bener tuh hidupnya tuh, harusnya kan dia begini, kan harusnya kan nasihat depannya ngejudge, kan gitu, nggak usah ngomong ke orangnya langsung aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah nasihat itu cuma nunjukin kesalahan, yang belum tentu salah sebenarnya gitu. Kan kita nggak tahu dia ngapain, kita nggak tahu hidup dia ngapain. Kenapa? Aku bilang apa? Salah. Ngejudge itu adalah yang cuma nunjukin kesalahan gitu. Tapi kalau nasihat itu ngasih solusi, kan gitu. Ya. Yang ketiga adalah ngejudge itu alasannya berdasarkan kesombongan. Ngejudge kan gitu, gue lebih benar dari dia sehingga gue bisa ngejudge dia. Dia minum-minum, gue bisa ngejudge dia minum-minum karena gue gak minum-minum. Gue bisa ngejudge dia karena dia ngerokok, dia gak bener karena gue gak ngerokok. Gue bisa ngejudge dia karena dia main narkoba karena gue gak narkoba. Padahal waktu gue ngejudge dia orang narkoba, gue nonton bokep, sama aja. Jadi gue ngejudge dia di narkoba, gue dijudge dia di bokep. Terus jadi muter aja sampai saling ngejudge-ngejudgean, gak bener. Sama jadi itu berdasarkan kesombongan, karena kita merasa kita lebih benar daripada orang lain. Tapi kalau nasihat beralaskan kasih, kita mau dia benar, kita mau dia berubah. Karena kita semua, aku gak mau bilang, karena kita gak ada yang sempurna. Yes, kita gak ada yang sempurna, tapi semua kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kan seperti itu ya. Gitu. Nah jadi, hindari namanya ngejudge, ngegibah. Gitu. Aku sendiri punya pengalaman yang belum lama lah ya, aku nggak mau nyebutin orangnya siapa gitu atau di mana, mesti nanti jadi bahan gibah juga. Nah jadi karena itu aku melihat sebuah keputusan dari pemimpin aku, ini bisa di kantor, bisa di gereja, bisa di mana lagi? Aku cuma di kantor sama gereja doang ya, nggak ada di mana-mana lagi. Ya, kayak bisa dimanapun itu. Aku cuma lihat keputusannya, jebret, gitu. Dan aku dibilang itu udah ngejudge. Diputusin gini pasti karena gini, pasti dulu lu begini, pasti lu begini karena begini-begini, pasti lu kurang jelasin, lu tuh pasti kurang cari data, lu pasti kurang analisa. Gitu. Tapi setelah klarifikasi sama orangnya, dia datanya udah banyak ternyata. Dia datanya udah cukup komprehensif, di mana akhirnya mengambil keputusan seperti itu. So di situ aku ditegur sama Tuhan sih, ngapain ngejudge sih? Udah, nggak usah ngejudge, gak apa-apa. Karena penghakiman yang aku kasih ke orang itu akan dihakimkan ke aku. Kan gitu, be careful, minta ampun. Ya, sebagai rangkuman adalah seperti ini, hati-hati dengan perkataan kita. So, sebagai anak muda di sini, be careful, hati-hati banget ya dengan perkataan kita. Terutama yang satu tadi, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh my God, Jesus. Ini ragu nih kalau misalnya kita itu kadang-kadang kita sering menggunakan bahasa seberang ya. Ya, mending enggak usah lah, ya. Mendingan ya udahlah yang lain, kata-kata lain banyak untuk mengungkapkan keterkejutan kalian. Jangan ngejok soal masalah Tuhan Yesus. Ya, bahaya. Yang kedua adalah jangan bilang sumpah. Kita enggak boleh bersumpah demi apapun. Tuhan Yesus bilang, karena kita tidak berkuasa atas langit, tidak berkuasa atas bumi, maksudnya tidak berkuasa atas, maksudnya bukan, udah kepanjangan. Jadi maksudnya seperti itu, ini gak berkuasa atas apapun gitu ya intinya ya, seperti itu, bukan berkuasa yang kuasa, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita, bla bla, bukan seperti itu. Tapi untuk rambut kita aja kita gak berkuasa, so janji aja maksimal, tapi kita biasakan kalau ya ngomong ya, kalau enggak ngomong enggak, sehingga dipercaya, sehingga gak usah sampai ngomong sumpah. Ya, yang ketiga adalah
Jangan mengeluh, karena mengeluh itu bisa membuat kita tidak masuk ke dalam janji Tuhan. Yang keempat adalah nggak usah ngejudge, karena pada saat kita ngejudge orang, Tuhan akan ngejudge kita dengan cara kita ngejudge orang tersebut. Careful, ya. Stop gibah, stop narkoba, apa sih? Cintailah damai, karena kebersihan adalah pangkal dari kepandaian. Ngaco semua, gitu ya udah. Anyway. Udah jelas, udah paham semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami belajar untuk menjaga perkataan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, apabila kami tidak sengaja ataupun kami berkata-kata yang mungkin kami belum tahu Tuhan, sebelumnya kalau itu gak boleh, ampuni kami ya Tuhan. Kami gak mau melakukan itu lagi. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan selalu mengingatkan kepada kami Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu masih belajar, kami anak-anak-Mu masih belajar untuk menjadi sempurna seperti-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau mengingatkan kepada kami kalau kami berkata-kata yang gak benar. Kalau kami berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami ya Tuhan secara pribadi. Karena mungkin leader di Starji, orang tua kami gak ada di sekeliling kami setiap saat 24 jam. Tapi Engkau Tuhan, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ingatkanlah kami sehingga semua kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, itu adalah kata-kata yang berkenan kepadamu ya Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus dan penuh kuasa. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.